Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya yang begitu sempurna kepada kita hingga saat ini. Kembali kita bertemu dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Bersama saya, Penetua Melawati, Jemaat GKLU Bunter. Malam ini, nas yang menjadi renungan buat kita, yaitu terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 20, ayat yang pertama hingga yang ke-26. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya membaca ayat 23 saja. Dengan perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Demikian firman Tuhan. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang perjanjian yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan, pasti ada sebabnya. Atau dengan kata lain, ada latar belakangnya. Sehingga mereka berdua mengadakan perjanjian tersebut. Kita pasti pernah mendengar cerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bahkan pada anak sekolah minggu telah diceritakan tentang persahabatan Daud dan Yonatan ini. Dan kalau kita berbicara tentang persahabatan, itu lebih dalam maknanya dibandingkan dengan berteman. Karena dengan orang lain yang ada di sekitar kita atau di tempat kita bekerja, mungkin kita berteman dengan orang lain tersebut. Namun tidak semua mereka itu kita anggap sebagai sahabat. Karena sahabat itu biasanya orang yang dapat kita percayai. Bahkan bisa tempat kita curhat yang sifatnya pribadi. Berbeda yang cuma teman biasa. Karena persahabatan itu adalah persaudaraan tanpa pertalian hubungan darah. Dan persahabatan seringkali lebih dekat, lebih erat dari persaudaraan. Dapat kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 yang berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan ayat Alkitab ini telah dibuktikan oleh persahabatan antara Daud dan Yonatan, yang karena begitu karibnya atau eratnya persahabatan mereka berdua, sampai-sampai ketika Daud ingin dibunuh oleh Raja Saul, ayahnya Yonatan, karena perasaan iri dengki Raja Saul atas keberhasilan Daud di dalam dia berperang, maka Yonatan melindungi Daud dengan cara memberitahukan rencana jahat Saul kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita pikir secara manusiawi atau secara logika, seharusnya Yonatan tidak memberitahukan kepada Daud. Karena Daud cuma sahabat. Sedangkan Raja Saul adalah ayahnya Yonatan sendiri. Tapi karena Yonatan mengetahui bahwa Daud orangnya baik,
Daud tidak bersalah. Dan Daud orang yang diberkati oleh Tuhan. Sedangkan keinginan ayahnya Yonatan itu jahat, yakni ingin membunuh Daud hanya karena perasaan iri dengki. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sungguh demikian besar anugerah Tuhan, sehingga dari keturunan Raja Saul yang jahat, terdapat anaknya yang begitu mulia jiwanya dan besar imannya. Iman berarti melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang manusia lihat. Jika kita pandang dari sudut manusiawi, maka kita heran mengapa anak seorang raja, yaitu Yonatan, memohon belas kasihan kepada seorang pelarian, yaitu Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Seperti yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14 hingga yang ke-16. Tetapi Yonatan melihat dari sudut pandang iman. Karena Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyertai Daud dan telah undur dari ayahnya Saul. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, betapa bahagianya jika kita memiliki cara pandang yang demikian. Melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang dunia lihat. Permintaan Yonatan pada Daud adalah permintaan karena iman, tetapi tetap tidak menghilangkan prinsip keadilan. Yonatan telah melindungi, telah menolong Daud dari kejahatan ayahnya, yaitu Raja Saul. Maka Yonatan memohon agar Daud berjanji tidak menghabiskan keturunannya jika Daud menjadi raja kelak. Yonatan meminta Daud agar tidak bertindak seperti raja yang lain, yang kalau mereka sudah berkuasa, maka keturunan raja sebelumnya akan dihabiskan. Dan kalau kita membaca sampai habis kitab Samuel, kita pasti mengetahui bahwa seumur hidupnya Daud menjalankan dan memegang perjanjian yang telah dia ikat dengan Yonatan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila persahabatan kita lakukan berlandaskan kasih Tuhan, maka itu akan membawa kedamaian, keharmonisan dalam hubungan kita terhadap sesama. Memang kita menyadari selama kita hidup di dunia, maka bisa saja kita mengalami gesekan atau masalah dengan orang lain, atau sahabat, bahkan saudara kandung kita sendiri. Namun karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita, maka hal tersebut tidak membuat kita merencanakan atau melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang lain, seperti yang dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud. Padahal kita tahu bahwa Daud adalah kepala prajurit yang sangat berjasa hingga mempertaruhkan nyawanya berperang untuk Raja Saul. Dan Daud selalu menang karena Tuhan menyertai Daud. Sungguh sifat Raja Saul sangat bertolak belakang dengan sifat anaknya Yonatan yang mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri.
Itu terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga yang berbunyi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita renungkan malam ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam menjalin hubungan dengan sesama, hendaklah kita melandaskan dengan kasih yang dari Tuhan. Karena persahabatan di dalam Tuhan Yesus menjadikan kita mampu untuk saling memelihara satu dengan yang lain, sehingga menghadirkan kasih persaudaraan yang akrab dan erat seperti Yonatan dan Daud. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memelihara kami, Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu sungguh amat sempurna. Karena itu sepantasnya Tuhan, nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, sebab kami tidak mampu untuk melakukan berdasarkan kemampuan kami sendiri. Tetapi kami percaya Roh Kudus mulai memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan, supaya boleh berdampak bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi saluran kasih dan berkat, sehingga keberadaan kami boleh membawa sukacita bagi orang lain dan membawa puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.